Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Tentu kabar baik. Salam sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari Ibu ajak kita semua bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, Ibu ingatkan kembali kepada kalian untuk tugas-tugas rumah yang belum kalian selesaikan. Ibu mohon yang belum mengerjakan untuk bisa mengerjakan dan mengumpulkannya ke sekolah. Ibu tunggu tugas-tugasnya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang bilangan berpangkat, hari ini kita masuk bagian yang lain dari materi kita, yaitu tentang bentuk akar. Bentuk akar, kalian pernah mendengar dan sudah belajar di sekolah dasar, adalah kebalikan atau inverse dari bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat ada bilangan yang berpangkat 2. Contoh, 4 pangkat 2 itu 4 kali 4, sama dengan 16. Kebalikannya atau inversenya, akar 16 adalah 4. Jadi ketika angka 2-nya hilang, pangkatnya itu, maka 16 itu menjadi akar. Nah, ini bentuk umumnya dari bilangan kuadrat yang merupakan kebalikan dari bilangan bentuk akar. Kemudian kita pada hari ini akan menentukan atau mencari serta menyederhanakan nilai suatu akar. Ada 2 cara untuk menyederhanakan atau mencari nilai suatu akar. Pertama, dengan mengubah bentuk akar itu menjadi ke bentuk bilangan berpangkat pecahan. Ini bilangan berpangkat pecahan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada ketentuan kalau kita mau mengubah bilangan berpangkat pecahan, bilangan akar ini ke dalam bilangan berpangkat pecahan, A-nya atau bilangan pokok yang akan kita tarik akarnya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M. Kita membacanya akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Bentuk akar tadi berubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan. M-nya jadi pembilang, N-nya di sini menjadi penyebut, sehingga akarnya tidak ada lagi, berubah menjadi bilangan berpangkat pecahan. Contoh, supaya lebih jelasnya kita lihat ada 4 contoh yang Ibu berikan di sini. Yang pertama, akar 4. Sebenarnya akar 4 ini, kalau kita membaca secara jelas, ini adalah akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1. Tapi mana Bu 2-nya? Mana Bu pangkat 1-nya? Tadi, sesuai ketentuan di atas yang ada tertera ini, kalau akar pangkat 2, dia tidak ditulis. Dia tersirat, tapi tidak tersurat. 4 pangkat 1, bilangan apa saja pangkat 1, pangkat 1-nya tidak usah kita tulis. Tapi kita tahu N-nya di sini adalah 2, M-nya di sini adalah 1. Sehingga ketika kita ubah akar 4 ini menjadi bilangan berpangkat pecahan, maka dia menjadi A pangkat M per N, atau kita ubah ke min 4. Akar pangkat 4-nya menjadi 4 pangkat 1 per 2. Ini M-nya 1, N-nya 2. Kemudian angka 4 ini lagi, atau bilangan pokok 4 ini, kita ubah menjadi bilangan berpangkat lagi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengubah bilangan pokok menjadi bilangan berpangkat lagi, supaya bisa dihitung nanti ketika dikalikan dengan pecahan atau pangkat pecahan di luar kurungnya. Maka kita temukan faktorisasi dari 4 itu adalah 2 pangkat 2.
2 dikali 1/2, 2 pangkatnya ini kita kalikan dengan pangkat di luar kurung 1/2, menghasilkan angka 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Demikian juga yang nomor 2, sama. Akar 9, akar pangkat 2 dari 9, pangkat 1 diuraikan ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi 9 pangkat 1/2. Sehingga 9 kita ubah lagi ke bilangan berpangkat. Dengan faktorisasinya kita temukan 3 pangkat 2. Dikalikan dengan setengah, menghasilkan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nomor 3 juga demikian. Akar pangkat 3 dari 27 pangkat 1. Diubah menjadi bilangan berpangkat pecahan menjadi 27 pangkat 1/3. M-nya 1, N-nya 3. 27 kita ubah lagi ke bilangan berpangkat 3 pangkat 3. 3 kalikan 1/3 hasilnya 3/3. 3 pangkat 3/3 adalah 3 pangkat 1 sama dengan 3. Yang nomor 4 juga sama. Akar pangkat 4 dari 64 pangkat 3. Menghasilkan bilangan berpangkat pecahan 64, M-nya 3, N-nya 4. Kemudian kita ubah 64 ke bilangan berpangkat yang kita dapat faktorisasinya 2 pangkat 8. Kita kalikan pangkat 8 tadi dengan pangkat 3/4 menghasilkan 8 kali 3 24/4. 24/4 sama dengan 6, berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan mengubah bilangan di dalam akar ke bentuk perkalian bilangan, di mana salah satu bilangan itu dapat ditarik akarnya. Contoh, akar 48 kita tidak bisa langsung tarik seperti akar 9. Tetapi 48 bisa kita uraikan menjadi 2 bilangan atau 2 faktor perkalian, di mana salah satu bilangannya itu dapat ditarik akarnya. Dapat 48 adalah 16 kali 3. 16 bisa kita tarik akarnya 4. Dan yang masih tetap di dalam akar adalah akar 3. Sehingga hasilnya akar 48 adalah 4 akar 3. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak mengamati video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kalau kurang jelas terus diulang-ulang, banyak contoh-contoh soal di dalamnya untuk lebih membuat kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Dan yang terakhir, ada tugas rumah yang harus kalian kerjakan. Tugas ini ada 4 soal. Ini nomor 2. Kemudian ini nomor 3. Dan nomor 4. Ada 4 soal yang kalian kerjakan dengan cara pengerjaannya atau operasi hitungnya, sehingga nanti didapatkan hasil yang benar. Tolong dikumpulkan ke sekolah dan Ibu tunggu tugas-tugasnya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu rasa kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.